kembali lagi bersama host terkece di Bincang Pagi Show episode 15. Yeay. Jadi hari ini spesial, sedikit spesial, sedikit berbeda dari yang lain karena episode 15 ini kita bersama orang-orang yang ada di dalam Janandi. Asik. Biasanya kan di luar gitu ya, dari narasumber yang selain Janandi, tapi sekarang kita spesial mengundang manusia, seseorang, sosok gitu, asik, yang memang juga ada di Janandi gitu. Nah, sebelum kita mulai berbicara lebih jauh, mau kasih tahu dulu kalau Bincang Pagi ini, Bincang Pagi Show ini sudah gabung sama Podcast From Home. Jadi satu aja gitu daripada nanti teman-teman nontonnya ribet banyak banget ini satu gitu kan. Oke deh, nggak usah panjang-panjang. Selanjutnya kita panggilkan the guester pada hari ini karena ini adalah paket komplit ya. Ini adalah rekan Janandi, iya. Saudara saya, iya. Kakak saya, iya gitu kan. Terus teman se-fandom NCTzen, iya. SM apa Pink Blood, iya. Jadi ini dia kita sambut Alfi, jeng 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 jeng. Hi guys, hello, Halo. welcome back with me. Oke, ya sebelum kita bincang-bincang soal sesuatu yang Anda lakukan, ya kabarnya gimana ini? Orang jauh, Wah, so far I'm good, really good. Kamu gimana? aku aman. Kalau ditanya kabar, Insya Oh, Allah. sedang berbahagia Ya, sekali nih sedang pasti. itu ya. Oh, oke. Oke. Kayaknya kamu juga deh, kamu jangan gitu sama saya ya. Kayaknya kamu juga. Oke, Ayo kita pada skip. kita skip. Oke. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas. Jadi guys, beliau ini di samping gua ini adalah seseorang yang sudah mempunyai karya asik. Bukan karya ilmiah ya. Kalau karya ilmiah tuh di kampus kebanyakan, oke? Jadi kakak gua ini punya karya tulis yang wah udah rame lah di pasaran gitu loh, dan itu yang akan kita gali-gali karena selama ini aku tahu, cuman dia tahu kulit-kulitnya. Sekarang kan kita ingin membedah nih, apa sih yang terjadi selama dia memproses karya tulis itu gitu. Jadi mungkin bisa diceritain gitu, Kak, gimana sih, apa sih maksudnya sinopsis dari buku yang Anda bikin, terus judulnya apa, dan menceritakan tentang apa gitu. Boleh Nah, lanjut, 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 boleh. Langsung dijawab aja, kan kita doang oh gitu. iya, oke baik. Jadi disclaimer dulu ya, sebenarnya kalau masalah rame di pasaran itu pasaran lokal ya. Maksud aku Ya, kayak masih masih dalam lingkup aku aja, jadi aku belum publish yang dalam jumlah besar gitu. Tapi hmm, setidaknya saya sudah punya beberapa pembaca yang tentunya mereka suka alhamdulillah, gitu. alhamdulillah. Nah, kalau misalkan ceritain tentang buku, aku kebetulan punya dua buku. Dan itu semuanya diterbitin di saat COVID gitu. Jadi alhamdulillah Ya, sekali COVID membuatku punya waktu untuk akhirnya menulis dan mempublish buku. Yang sebenarnya itu udah lama banget pengen sih, Cak, gitu. Dari zaman aku SMP itu pengen banget nerbitin buku dan akhirnya kesampaiannya di saat COVID gitu. Jadi sebenarnya COVID ini nggak buruk-buruk amat ya. iya, kita ambil sisi positifnya aja gitu ya kan. Iya. Jadi kamu mau tahu yang mana dulu? Aku punya dua buku soalnya. Oh my God, dua yang aku tahu cuma satu ya. Jadi boleh dua-duanya deh, satu-satu dulu di spill. Oke. Kalau buku pertamaku itu judulnya Am I Normal When I'm in My Depression? Kenapa itu? Karena ini aku terinspirasi dari masalah-masalah hidup manusia gitu. Jadi Ya, di situ masalahnya aku kolab gitu kan. Aku kembangkan dari cerita orang juga. Ada ceritaku sendiri juga. Jadi itu aku kembangkan jadilah sebuah cerita. Ya pada intinya itu buku pertamaku. Itu aku ingat banget menerbitin pertama itu di minggu kedua kuliah semester 2 besokannya langsung apa namanya kuliah di rumah apa sih lockdown ya. namanya
Oleh Iya, online. pokoknya kuliah-kuliah daring gitu. Nah, baru deh gitu. Barulah itu tercipta. Jadi base-nya adalah dari masalah hidup orang-orang ya, Ya, termasuk aku. Terus juga menceritakan tentang keluarga sebenarnya. Keluarga dan struggling dalam diri sendiri yang yang struggle itu sebenarnya faktornya banyak dari orang-orang sekitar gitu. Apalagi ada di situ perubahan-perubahan yang apa ya bisa dibilang culture shock ya. Misalkan dari ya. Islam pindah ke negeri, culture shocknya ini dan akhirnya bikin kita terasingkan apa gimana gitu. Kalau yang buku kedua, ini namanya Kuaci dan Bunga Matahari. Nah, lucunya adalah pas pertama kali publish itu dalam bentuknya Wattpad dulu, itu orang tuh ngiranya aku bikin buku tentang cara bertanam bunga matahari Oh my God, lucu gitu. banget. Iya, iya. Tapi pada intinya bukan. Itu lebih menceritakan sama tentang keluarga juga. Kenapa tentang keluarga lagi? Karena gini, aku nih anak pertama, ya, pengen banget Yes. punya seorang kakak, abang gitu. Cuma nah dulu itu pernah sampai yang request minta abang sama bundaku almarhum, tapi akhirnya berujung diomelin ya karena requestnya nggak masuk akal gitu. Jadi akhirnya aku menggambarkan sebuah keinginan kayak aku pengen keluarga yang kayak gini gitu. Nah dalam si buku Kuaci dan Bunga Matahari itu gitu. Hmm. Kalau untuk yang pertama nih, kalau buku yang pertama itu tentang ya mungkin dua-duanya bisa dibilang fiksi ya, sama-sama fiksi dua-duanya ya. Cuman yang pertama itu dia lebih ke real life-nya yang common terjadi di lingkup di kehidupan kita. Kalau yang kedua itu apa yang aku inginkan dari sebuah keluarga gitu. Dan itu case-nya ngambil NCT Dream gitu. Wah, langsung ya. Oke, udah tahu sih kalau itu. Maksudnya Iya, pastilah gitu, kan ada sosok-sosok yang menginspirasi gitu. Hmm. iya, tuh, gitu. Tadi udah pertanyaan berikutnya udah dijawab sih ya sebenarnya, tapi mungkin kenapa gitu? Itu lagi, kayak tadi kan kakak udah jawab kayak yang menginspirasi itu apa tokohnya atau case-nya itu Steve Dream. Nah, kenapa? Kenapa gitu? Kenapa? Nah, Kenapa? Karena 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 aku suka sama mereka. Jadi kayak ya namanya kita biasalah K-pop itu kan iya, oh idol itu gitu ya, gitu kan. ya, Terus jadi gini, dengan apa ya mereka karakter yang mereka tuh yang seperti itu aku itu secara nggak sengaja menggambarkan keluarga yang aku pengen juga. Jadi punya abang-abang tuh yang hmm, kayak gitu karakter gitu. Ada yang emang banyol iya, ada yang ya. tegas iya. Tapi sebenarnya dalam kenakalan-kenakalan dalam rumah itu tuh unsur intinya tuh adalah kasih sayang sebenarnya. Kira-kira kejawab nggak? Oke, udah, oke, cukup jelas ya. Dan juga FYI ya guys, aku udah beli bukunya. Aku salah satu pembacanya gitu. Oke, lanjut. Terima kasih. Kita collab lah ya. Kita collab gitu ya. Boleh, 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 boleh. Enggak, Kemarin, waktu itu kita collab kan. oh iya, Satu sempat collab, kalau nggak tapi salah. aku belum melanjutkan lagi karena buntu ide. Jadi tolong teman-teman yang tahu membangkitkan ide, tolong deh kasih kasih masukan. Nah, boleh tuh. Oke, Iya. oke, terus apa lagi ya? Ada momen gak sih yang bikin kakak tuh mau, oh ini deh, gitu loh. Maksudnya kan setiap setiap partnya, setiap ininya tuh kan ada sesuatu konflik lah atau apa gitu karena kenapa itu ada yang kayak oh mending ini nih atau emang pernah ngalamin sebelumnya atau dibayangin aja terus ditulis gitu. Hmm, enggak sih. Jujur aja aku kalau misalkan ini untuk buku yang kedua khusus ya, untuk yang kedua Hmm. itu lebih ke suatu keinginan. Itu doang sih sebenarnya sama spontanitas. Jadi kepikir apa? Oh yaudah tulis deh, langsung tulis. Nah, gitu sih. Itu aja. Nggak ada yang momen khusus apa gimana tuh nggak ada. Oke. Terus tantangan selama kakak bikin dua buku itu tuh apa aja sih gitu kayak
kesulitannya, oh ternyata ini gini ya, ternyata gue nekat banget nggak sih gitu, atau apa sih yang dirasa tekanan, pressure gitu? Kalau itu draft tuh pernah hilang. Draft itu Oh pernah my hilang gitu. God. Yang Terus mana? sama Buku ini yang mana? iya, kenapa? Dua-duanya. Enggak, yang kedua, yang si Kuaci itu. Oh, Itu draft pernah hilang. Terus udah gitu pernah juga kendalanya adalah kalau misalnya kita lagi serius banget nih, tiba-tiba buyar gitu. Terus tiba-tiba ya. ini plotnya mau dibawa kemana ya? Alurnya mau dibawa kemana ya gitu. Jadi harus benar-benar ngurutin, kalau aku ya, aku harus ngurutin lagi tuh dari awal mau gimana, secara apa ya, baca cepat gitu, mau dibawa kemana gitu. Baru deh bisa lanjut lagi. Kalau buku yang pertama gimana? Maksudnya apa ada perbedaan gitu? Kalau buku pertama itu kesulitannya adalah mengingat masa lalu dan bagaimana mengembangkan sebuah cerita ini sampai kena ke hati. Itu yang buku Oh, pertama oke. gitu. Ya, oke. Cukup cukup inilah ya, karena kan nggak semua, maksudnya nggak semua bakal lancar gitu loh. Pasti ada aja satu dan lain hal yang bikin kayak, Iko gini ya. Jadi kadang yang udah kita rencanain itu pun tidak nggak jadi gitu loh. Saya aku kan juga bikin buku, Iya betul. bukan bikin buku ya. Amin mau sih. Aku nulis juga, cuman kadang Amin. kayak, oh ini udah kayak gini terus gimana ya gitu. Kalau dibawa ke alur yang lain itu kadang ngerasa nggak nyambung gitu loh. Kok gini ya tuh. Iya, betul, betul, betul. Terus gimana nih perasaannya pertama kali akhirnya draft ini selesai gitu? How do you feel? Wah, itu wah nggak nyangka banget sih. Jadi gini ya, kalau misalnya buku yang pertama itu kan aku akhirnya nekat untuk nerbitin jadi gini. Saat itu ada event terbit gratis dari Hmm, Gwepedia, awalnya Gwepedia. Gimana cara dikasih waktu cuma berapa minggu, berapa hari gitu kan? Udah deh, cobanya nekat gitu. Itu pertama kali. Gak taunya bisa. Wah itu seneng banget, maksudnya wow. akhirnya bisa meluk buku sendiri gitu. Meskipun waktu itu masih 100 lembaran gitu, masih tipis bukunya. Dan juga ternyata pas aku baca baca ulang ya, pas sudah jadi, lah iya kok banyak banget yang tipe, banyak banget yang nggak sesuai nih, POEB-nya segala macamnya gitu kan. Jadi akhirnya di buku tuh aku tanda-tandain aja. Semoga dengan harapan semoga di buku yang kedua tuh nggak bakal kejadian lagi kan. Gitu. Hmm, Nah akhirnya kalau waktu akhirnya ada rasa nagih gitu untuk nerbitin buku kan, karena kemarin bisa loh, sekarang kenapa nggak bisa gitu loh. Akhirnya aku cobalah tuh, itu lagi zaman zamannya sastra sastra hmm. apa sih nama ininya, aku lupa deh, novelnya Thunder Love Tulisan sastra. Katen, tulisan sastra. Lagi zaman zamannya itu tuh kan nangis Hmm, banget ya bacanya kan. banget Terus banget. akhirnya iya kan, terus akhirnya itu yang jadi motivasiku juga untuk gini, gue harus harus nerbitin buku juga sih. Dan saat itu pernah juga chattingan sama Katen by Wattpad dulu Oh. gitu, cuman nggak panjang sih gitu. Nah akhirnya dari situ jadi motivasi aku, jadi yaudah aku cobalah terbitkan di publisher yang sama Hmm. gitu, dan akhirnya terbit. Dan itu waktu itu sempat terbit untuk 2 kloter waktu itu. Jadi lumayan banyak untuk novel yang kedua ini, lumayan banyak yang beli gitu. Wah, keren keren. Hmm, gimana ya? Kadang kita kalau nggak nekat ya nggak bisa gitu. Emang semua tuh harus ada Hmm, nekatnya sedikit gitu. iya. Oke, terus kayak kalau waktu itu nyari itu nggak, kakak nyari penerbit sebelumnya selain yang sama dengan Kak Ten nggak sih, atau gimana gitu? Ada nyari yang lain nggak sih buat Oh, eh, kalau nyari-nyari, tempat menerbitkannya gitu? dulu sempet, tapi akhirnya kenapa ke publisher yang sama kayak si tulisan sastra itu, karena saat itulah si Katen itu dan tulisan sastra itu jadi apa ya, apa namanya, role modelku mungkin. Jadi aku ikut juga nih, aku ikutin aja juga kan, terbitin di publisher yang sama gitu akhirnya. Nah, berarti emang terinspirasi lah gitu ya. Ya, benar. Terus
gimana reaksi orang-orang terdekat nih keluarga gitu, kalau tahu pas tahu kakak tuh ada dua buku dan dua yang diterbitin gitu. Terus pertama Wah, ngeterbitin yang ini, terus diterbitin lagi ternyata setelahnya gitu. wah, waktu itu responnya bagus, alhamdulillahnya. Dan itu waktu itu ada yang bilang kayak, semoga bisa jadi film ya. Dan itu kan lagi zaman-zamannya Wattpad masuk jadi film kan. Nah, Iya, kayak iya. gitu. Terus kayak, bisa, insya Allah bisa. Cuman kayaknya agak-agak sulit ya, karena saya belum menapaki sepak terjang yang sama dengan mereka-mereka itu, yang udah lolos sampai Hmm. film gitu. Cuman alhamdulillah so far responnya bagus dan didukung lagi untuk bikin lanjutannya. Buku kedua lah ya. Buku ketiga, maksudnya Tiga season dong. 2 Ah, gitu. tiga. Ya, Season 2. Oke. Gila sih ini tuh jarang-jarang gitu ada orang yang nekat mau bikin buku. Kan biasanya orang tuh terlalu dengan insecure-nya gitu. Jadi ya hmm, harus berani melawan ketakutan diri sendiri. Ya. Nah, mungkin ya betul. di pembaca-pembaca buku-buku kakak yang udah ada tuh mungkin orang bisa ngambil kesimpulan kayak ada pesan moral. Tapi kalau buat kakak sendiri, apa yang sangat menjadi pesan moral gitu loh di dua buku tersebut? Di dua buku tersebut ya. Kalau yang buku yang pertama, yang Am I Normal When I'm in My Depression, itu lebih ke bagaimana caranya kita tuh controlling ourselves dalam Yes. berbagai macam masalah hidup yang kita who knows ya mau dapat masalah gede atau kecil gitu kan. Jadi saat kita dapat masalah tuh gimana cara kita harus bisa control ourselves gitu, karena nggak dipungkiri itu tuh penting banget untuk yang namanya survive hidup gitu. Misal ya, Yes. kalau misalkan nih kita dapat masalah tapi kita nggak bisa kontrol diri sendiri, itu nanti kita bisa kelewatan, bisa self harm, bahkan do something yang sangat banget dilarang gitu kan, bunuh diri or Hmm. something gitu. Gitu. Nah, kalau dan ini sih, dan lebih tepatnya ke kayak jangan bully gitu, jangan bully, nggak harus ngehargain orang gitu-gitu. Itu yang di buku pertama. Nah, jadi mungkin bisa dibilang kayak tentang apa ya, background cerita yang bisa diambil hikmahnya untuk memperbaiki hidup kita sendirilah gitu. Itu yang buku pertama. Tapi kalau yang buku kedua itu lebih ke bagaimana kita menjaga satu keharmonisasi yang dalam sebuah keluarga gitu. Meskipun beda-beda karakter dalam satu rumah tuh paling nggak, bukan paling nggak sih, tapi kita memang harus kasih sayang terus ada, menghormati itu harus ada. Itu nggak boleh yang Yes. namanya kayak gengsi-gengsi itu nggak boleh gitu. Ya, oke. Karena ya gengsi adalah musuh utama gitu biasanya gak sih? Karena kalau pengalaman aku pribadi dulu waktu kecil tuh mungkin apalagi kalau sama ayah gitu kan sama papa kita tuh kayak dulu juga waktu kecil tuh kayak nempel bang lengket banget. Tapi kalau udah gede gitu Hmm. kan, udah gede tuh kayak apa sih gitu loh, kayak nggak terlalu sedekat itu. Tapi ada beberapa yang kayak gitu, ada juga yang tidak gitu. Ada yang masih dekat kayak biasa sama orang tuanya yang laki-laki gitu kan. Hmm. Ada juga yang Betul. kayak gengsi mau bilang sayang aja tuh nunggu ulang tahun dulu, nunggu ada momen apa dulu gitu biasanya kan. Ya. Tapi ya Uh-uh. begitulah kehidupan ini gitu. Dan itu terjadi di saya Hmm, ya, masalah gengsi-gengsi itu. eh sama loh, Oh, sama loh, salaman dulu kita. Salaman sama. dulu kita. Ya, kan salaman dulu. Oke. Nah, setelah menerbitkan buku buku yang dua inilah gitu kan, mungkin apa kakak tuh ada rencana menerbitin lagi gitu atau kayak gimana mau bikin draft dulu terus nanti diterbitin lagi di mungkin 2027 atau 2028 atau ya kapan Hmm. siapnya gitu. Kalau aku pribadi itu sebenarnya gini, aku kepikir ya gitu, kepikir kayak cerita kayak gini bagus deh, idenya gini deh, itu langsung aku bikin draft langsung. Hmm. Nah, untuk draft-draft yang mungkin ada punya kemungkinan lebih besar untuk aku terbitin, itu pasti langsung aku bikinin covernya. Karena berhubung aku apa namanya bisa untuk bikin desain juga, jadi udah ada dua draft yang aku bikinin covernya. Nah, cuman Wah, Cuman itu dia, Kak, waktu.
bermasalah dengan waktu gitu. Untuk saat ini masih belum bisa bener-bener spare waktu fokus ngerjain naskah tuh belum bisa, sayangnya gitu gitu. Tapi yang namanya draft gitu itu yang satu udah hampir rapih, terus udah cover pun juga udah siap gitu, kayak ibaratnya ibarat tinggal tinggal terbitin aja gitu. Wah, coba sih eh nggak pernah kepikiran gitu loh kalau buat aku pribadi kayak ini sebenarnya gue tuh punya sepupu, punya kakak, tapi dia tuh kayak berpotensi gitu kayak jarang banget gitu loh. Karena Masya biasanya Allah. kan hanya hanya teman kayak ya udah teman dia oke lah terserah dia gitu kan karena dia itu apa jalan hidupnya dia memilih untuk gitu. Tapi masalahnya ini karena saudaraku sendiri. Jadi wow Masya gitu Allah. aku merasa Masya Terima Allah kasih. gitu ya kan. Terima kasih. Terima kasih. Apa ya? Aku pengen nanya tapi apa ya? Tanya apa ya? Mungkin ini kali ya. Beberapa yang pengen aku nanyain tuh kayak pemilihan diksinya itu susah nggak sih? Maksudnya, eh ya pertanyaan pribadi ya ini. Pemilihan diksi itu bagaimana gitu loh supaya mendapatkan kata-kata yang bagus. Maksudnya tidak tidak lebay, tidak norak, tapi tetap estetik kesannya gitu loh. Carinya di mana atau Hmm. ada kamus khususnya kah gitu? Hmm. Kalau masalah pencarian diksi, jujur aja aku tidak memperhatikan masalah diksi harus estetik gitu-gitu ya sebenarnya. Hmm, Yang penting saat kita baca masuk dan gak sulit untuk dicerna hmm. gitu. Beda lagi kalau misalkan lagi bikin entah syair, entah puisi gitu loh, entah surat gitu. Nah itu bakal pakai diksi yang agak mikir tuh. Kalau aku tuh gitu. Iya, Nah iya. kalau masalah cari-carinya di mana, itu lebih ke baca-baca referensi. Kalau aku kayak gitu gitu. Dan misalkan cari persamaan, misalkan apa ya, kayak aduh apa sih namanya, aku lupa lagi, pokoknya ada tuh kalau misal kata ini artinya tuh ini, kata lainnya tuh ini gitu. Biasanya kata-kata Sinonim lah lain itu gitu ya. ya, biasanya kata-kata kayak gitunya kan indah-indah ya gitu. Misal Iya. contoh kayak misalkan masalah nama tuh, nama kalau misalkan di bahasa Jawain yang Sanskerta atau apa gitu, itu pasti ada beberapa yang indah gitu kan, kayak gitu contohnya, indah menurutku ya. Iya. Ada nggak sih pesan-pesan buat para pendengar kita di luar sana gitu, Kak? Ada banget. Jadi kalau menurut aku dan untuk kamu juga ya, kamu yang seorang penulis ini, penulis Amin. Wattpad ya, dan teman-teman yang lainnya, pokoknya gini, kalau kita punya ide tuangin. Yang penting berani aja dulu nyoba, mau draft yang mau jadi, mau enggak, yang penting kita udah punya tuh intinya tuh mau gimana gitu. Terus apa namanya, dengan banyak membaca kita bakalan banyak referensi juga yang didapat gitu. Jadi kita saat nyusun draft tuh bisa bisa lebih berkembang gitu. Dan pokoknya coba aja manfaatkan waktu kalian yang senggang-senggang ya. Nulis tuh enak tau. Nulis tuh bisa rilis stres, bisa ngembangin kreativitas, bisa nambah temen, dan kalau join-join community penulis tuh itu pasti dapet teman. Channelnya bagus. Dan siapa tahu bisa jadi film, siapa tahu ya kan, nah gitu Ya, gitu sih bisa. oke. Wah, gila sih ini. Ini sebenarnya seru banget, tapi kayaknya kita terbatas waktu ya kan. Jadi, Ya, terima kasih kakakku sudah berbagi ya kan. Kita sesama internal ini baru jarang-jarang kita ngobrol kayak gini loh. iya, Biasanya apalagi kan, aku sudah lama tidak muncul di kalian-kalian ini ya, menyambut iya, pemirsa-pemirsa ini ya. oh gitu. Jadi, ya, pokoknya terima kasih sudah meluangkan waktu buat ya sebenarnya kita biasa biasa aja sih ngobrol di grup tuh biasa, tapi kan ini kan beda konteksnya ini pekerjaan. Kita harus profesional. Meskipun tadi ketawa-tawa Aku dikit ya rindu, kan. aku rindu dengan program-program kita lah. Aku pengen Oh jadi my voice over God. lagi kayak biasanya, cuman belum sempat ya. Maafkan aku teman-teman. Iya, begitulah. Jadi ya mungkin segitu dulu untuk Bincang Pagi Show episode 15 ini. Jadi nanti tolong editor pandai-pandai cari judul ya. Diminta kan sama Oke, eh pokoknya itu aja sih. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat buat yang dengar maupun buat aku yang juga menyerap ilmu yang sama gitu. Jadi ya, Jadi, terima kasih sudah hadir di sini bersama aku.
sore-sore Iya, gitu kan. Recordnya ini ya, sore-sore gitu loh. agak aneh ya sedikit ya. Agak aneh ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi, terima kasih. Terus Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.